Halo, hai. Jumpa lagi kita bersama Om Ki. Om Ki, ini kan belum begitu lama dengan Ya, bulan Ramadan dan nuansanya masih nuansa awal. Syawal. Ya, saya mohon maaf lahir batin dulu ke Om Ki bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Kalau kami juga keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin Ya, kalau oke. selama ini persahabatan kita, seduluran kita Yap. ada kata, ada sikapnya kurang. Siap, sama-sama Om Ki. Wah, ini kita nggak sengaja kayaknya sudah sebulan lebih Om Ki ya nggak ketemu. Dari kita PSBB yang awal itu KLB, PSBB. Nah, sekarang kaitannya dengan new normal. Wes. Ini terus itu Om Ki tadi nyari shieldnya gitu kan, pelindung wajah. Oh iya, katanya sama new normal. Meskipun gambarnya itu frozen. Tapi nggak masalah, yang penting fungsinya. Oke, ya. Oke, selama kita nggak ketemu mungkin ada pemikiran, keresahan atau apa gitu yang pengen Om Ki share ke teman-teman, ke khalayak umum gitu. Barangkali ada Om Ki. Gini, saya mungkin bisa mewakili suara teman-teman di Fabel. Ketika memasuki era pandemi COVID-19. Ya, oke. Di mana semua, nggak cuma kita yang difabel, yang non difabel pun mereka semua pada lockdown, atau stay at home. Kan jarang banget ya mas. Work from home. Karena kadang-kadang orang yang nggak mudeng bahasa Inggris, jadi itu apa gitu ya. Oke, kita kata iki artinya. Menebak-nebak gitu. Dimana semua yang pekerja baik swasta maupun yang non swasta, ASN lah, semua bekerja di rumah. Nah, untuk kalangan difabel, memang ada beberapa yang bekerja secara formal, tapi hampir rata-rata non formal. Itu lebih banyak ya? Lebih banyak. Sekarang terbayang deh. Yang biasa jahit. Jahit biasanya ketika memasuki Lebaran, musim jahitan bertumpuk. Meningkat kerjaan banyak lah gitu. Ini enggak ada. Enggak ada. Terus bagaimana cara mereka harus tetap survive? Dengan kondisi yang keterbatasan. Sebelum pandemi aja mereka sudah terbatas, apalagi ditambah pandemi. Dan juga mungkin kalau kalangan non difabel, ketika harus stay at home, dia bisa bergerak. Artinya serabutan masih, terus apalah pokoknya, masih muda, masih bisa kemana-mana dengan bebasnya, dalam arti secara fisik. Secara fisik. Tetapi kalau bagi aku dan temen-temenku, ketika udah dibilang kita stop dulu, itu emang bener-bener totali stop berhenti. Tidak berbuat. Tetapi kan setelah dibilang nggak ada yang kita bisa berbuat, kita nggak mati di situ, mas. Stay di situ. Orang yang tertekan itu akan lebih kreatif. Bagaimana caranya supaya bisa survive? Bagaimana caranya supaya bisa besok hari, lusa aku juga harus ada bagaimana? Jadi pernah saya ada judul buku yang dulu sih fenomenal Om Ki. Itu judulnya The Power of Kepepet. Nah, itu yang nulis saya lupa, tapi judulnya ingat itu, The Power of Kepepet. Jadi kalau orang sudah kepepet itu muncul itu. Meskipun pasti ada dua Om Ki ya. Kepepet itu keluar kreativitas yang positif atau negatif. Nah, itu. Tapi kita melihat dari sisi baik aja. Jadi positifnya yang kita ambil ya.
Bahkan teman-teman ada yang wira swasta. Ya. Bayanganku wira swasta, mereka bekerja dengan ininya sendiri. Ya. Kalau taunya wira swasta jual barang beli beras. Oh, iya. Itu lagi. Terus ada lagi tadi saya bilang orang yang tertekan pasti timbul ide-ide yang brilian. Ya. Seperti yang tadinya nggak kenal kuliner. Ya. Akhirnya mau belajar jadi kuliner. Iya. Nah, itu kayaknya fenomenal juga. Fenomenal banget. Ini temen saya juga gitu. Dia bisnis undangan gitu, khusus undangan, cetak undangan. Dulunya dia apapun disabet. Tapi lama-lama dia mengerucutkan pada undangan. Dia fokus undangannya custom, dan itu melayani pemasarannya kan online. Melayani luar pulau gitu, custom. Nah, ketika ada COVID-19 ini, otomatis hajatan nggak ada, dan semua turunannya itu berhenti gitu kan. Waduh, dia berhenti total terus istrinya tuh kepikiran, aduh, ini aku ngapain ya? Nah, fenomena itu terjadi, makanan frozen, makanan beku, kayak gitu, itu menggeliat. Jadi terus teman saya yang dulunya usaha kayak Taiti itu loh, Nggih. Itu dulu dia punya booth terus jualan, tapi waktu Solo musim angin, digulung angin rusak berat, tumbang usahanya. Nah, terus di pandemi ini dia lihat tetangganya itu pinter masaknya enak gitu kan, masak ayam tuh. Dia nggak bisa masak, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia bisa jualan. Akhirnya dia jualin punya teman itu, punya tetangga itu. Nah, luar biasa. Jadi intinya ketika masuk pandemi, kita selalu berpikir, oh ini bukan bidangku, bukan keahlianku. Now, ada peluang masuk jadi uang. Pokoknya itu aja, Om, ya. Betul. Ada peluang masuk jadi uang gitu. Kalau kita cuma, wah ini bukan keahlianku, bukan ini tuh, tapi kan kita bisa ngerjakan. Iya, itu dia. Uang bisa jadi uang. Iya. Dan saya juga senang sekali, terus sempat kita semacam kampanyekan gitu. Kalau kita mau mengeluh sih sebenarnya banyak sekali keluhan, Om, ya. Nah, itu terus akhirnya kita sempat bikin hashtag itu, tagar itu, mengeluh bukan solusi. Woi, itu. Dan dengan tidak mengeluh dan kita mau belajar, itu tadi seperti Om Gi bilang itu, ada peluang kita masuk jadi uang gitu. Nah, kayak ada teman saya. Ya. Dia pasangan suami istri difabel. Iya. Terbayang ya? Difabelnya apa, Bi? Yang daksa semua. Oh, daksa semua, ya. Daksa semua, kursi roda. Ketika pandemi melanda, apa yang bisa mereka kerjakan? Orang-orang pasti bilang, oh minggu depan aku mesti layak. Sampai segitunya ya. Iya, sampai ekstrimnya gitu. Besok minggu depan awake dhewe layat gitu. Akhirnya apa? Keluarga ini nggak mau. Ya. Bicaranya kita obah. Ora obah, ora mama. Iya. Bahasa Jawa kan gitu ya. Ora obah, ora mama. Iya. Nggak ada lagi ngeluh. Iya. Nggak ada lagi buat kue malas-malasan. Iya. Apapun yang kamu bisa kerjakan berawal dari sebuah ide. Iya. Bisa garap apa? Kembali tadi, yang paling mudah untuk kita mencari hasil, kuliner. Kuliner. Ada. Kita buat kita bisa jualan kayak mungkin merchandise. Iya. Kita nggak bikin sendiri. Tadi yang Mas jadi bilang punya orang. Iya. Produk orang kita jual kan. Nah, itu. Iya. Semuanya bisa bisa menghasilkan. Iya. Dengan syarat kue 2 HP. Iya, dan ada kuotanya. Nggak punya HP, nggak ada kuota. Wes. Nah, bank itu apa itu? Hotspot tetangga kan. Iya. Kalau dulu rumput tetangga itu menarik, sekarang
hotspot tetangga itu menarik itu. Dan saya melihat Om Ki windshield-nya itu kayaknya juga orang yang memanfaatkan peluang. Nah ini kan kertas, maaf Om Ki. Ya. Ini kertas, Ya. di print, dikasih gambar-gambar biar Ini menarik. Ini Mika. Ini harganya karet. selangit mas. Nah, itu fenomenanya. Ketika belum banyak yang buat, Ya. harganya tuh tinggi. Betul. Nah, ketika sudah banyak yang buat, itu harganya turun. Ya. Seperti masker. Nah, Nah, maskernya dulu kan sempat fenomena masker fenomena. sekarang jadi kayak gini loh. Benset. Ya. Kebetulan aku sama temen bikin. Ya. Wah, kita kan akan menuju satu tatanan hidup baru. Yang mana semuanya harus dengan sesuai dengan himbauan pemerintah. Ya. Harus pakai ini, harus menggunakan ini, masker, tetap jaga jarak, ya. tetap physical distancing, Ya. physical. Nah, semuanya serba baru dalam baru, baik ya. penampilan kita, Ya. sikap kita ketemu dengan teman-temannya lain. Ya. Itu salah satunya kan ini. Ya. Yang paling aman. Mika, kertas di print. Jadi mungkin buat sobat-sobat semua, kalau lebih pengen kreatif bikin sendiri. Ya, pakai Mika. Tapi untung kalau yang biasa pekerja las mungkin Ya. punya sendiri. Iya. Tapi ya kurang pas loh kalau ke mall bawa. Iya, bawa itu topeng itu las itu kan. Terus ada lagi Om Ki, menarik sih. Kemarin kan kita beli apa ya? Beli pisau di toko perabot gitu. Nah, bapak yang tukang ngecek itu ternyata pakai helm itu Om Ki. Helm depannya diprotol terus dikasih tali kayak gitu. Ya udah jadi gini. Aduh. Betul. Mungkin hikmahnya dari pandemi COVID-19 ini, 19 ini. Timbul ide-ide baru. Iya. Di dalam hal memproteksi diri kita masing-masing. Karena sekarang kan pemerintah kayaknya mengarahkan ke warganya bagaimana kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Iya, karena secara tidak sadar ketika melindungi diri sendiri itu otomatis melindungi orang lain. Iya. Itu betul. jadi saling. Betul. Bisa saling jaga jadi, gitu. Kesimpulannya, ketika kita udah bisa melindungi diri kita sendiri, kita juga melindungi orang lain dari terpaparnya virus corona. Iya, minimal kalau kita membawa itu diminimalisir oleh kita, betul, ya. Betul. Dan ingat kreativitas termasuk mencari nafkah juga. Ingat itu Om Didi Kempot. Ya. Nah, beliau kan terus menggelar konser dari rumah. Nah, itu semacam tatanan baru juga. Ya. Ketika konser dulu itu beramai-ramai di tempat yang luas gitu kan. Terus dengan adanya COVID-19 ini, si corona ini, konsernya itu diubah. Ya. Jadi virtual. Konser virtual. Semuanya gitu. sekarang serba virtual. Iya. Halal bihalal virtual. Virtual, ya. Mantenan virtual. Iya. Bahkan kita pun secara tidak sadar kita melakukan virtual juga ini. Betul. Ritual virtual. Iya. Dengan ini terus akhirnya kita share gitu kan. Nggak kalah sama yang masih sekolah belajar dari rumah. Betul. Ini juga gitu mungkin. Betul. Dan ini kita kan nggak tahu mungkin ya ini sampai kapan kan ya. Betul, ini semua ini nggak ada yang tahu. Iya. Sampai kapan kita akan seperti ini. Iya. Tapi kan harapan kita semua segera secepatnya gitu. Terlepas dari itu konspirasi atau apa. Kita nggak pusingkan itu, yang penting ada himbauan dari pemerintah kita lakukan gitu. Terus ada yang butuh pertolongan kita tolong gitu. Dan sebelum menolong orang lain kita menolong diri kita sendiri. Yang terakhir dengan protokol kesehatan itu tadi. Betul. Jadi kalau misalkan corona itu dipersepsikan macam-macam, apalagi dibawa ke arah politik, waduh. Jangan deh, mendingan yuk apa yang bisa kita kerjakan untuk melindungi diri kita sendiri dan juga mencegah terpaparnya virus ini ke orang lain atau ke tempat lain. Iya, ya itu minimal kita berbuat untuk diri kita sendiri. Minimal.
terus agak gede lagi ke keluarga. Ke anak-anaknya misalnya. Nah kalau sebagian besar dan lama-lama orang akan semakin banyak, semakin sadar, itu insya Allah akan segera selesai seperti itu ya. Jadi buat sobat-sobat semua, yuk kita progresi diri kita sendiri, kita kreatif, belajar kreatif yang bisa menjadikan hasil. Ada peluang bisa jadi uang. Siap. Saya menjadi Tani. Saya Unggi. Iya. Oke. Salam.